semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, jika sudah siap, kenapa buku dan alat tulisnya belum dikeluarkan? Silakan keluarkan buku dan alat tulisnya. Nah, pada minggu yang lalu Ibu membahas materi tentang apa? Apakah masih ada yang ingat? Sepertinya Anda semua lupa dengan materi yang Ibu jelaskan di minggu lalu. Ibu akan mengingatkan kembali kepada Anda semua kalau sebelumnya Ibu membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas materi tentang perubahan iklim, yang mana materi tersebut ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu pencemaran lingkungan. Nah, yang mana materi tersebut berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu pencemaran lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, di mana peserta didik dapat mendefinisikan pengertian dari cuaca dan iklim. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur dari iklim, dan peserta didik dapat mendeskripsikan penyebab perubahan iklim. Peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan iklim bagi ekosistem, dan peserta didik dapat menganalisis cara menanggulangi perubahan iklim. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi kita pada hari ini, silakan Anda semua perhatikan gambar yang telah Ibu sajikan di slide ini. Nah, dari gambar yang Ibu sajikan dalam slide ini, apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, silakan kepada Sinta. Dari yang saya lihat, Bu, yang gambar sebelah kanan itu musim panas ya, Bu. Yang sebelah kiri itu musim semi, Bu. Soalnya masih ada pohonnya tuh masih banyak daunnya, Bu. Nah, betul. Jawaban dari teman Anda Sinta itu sangat betul. Jadi di gambar ini Ibu menyajikan ini perubahan iklim di satu daerah dengan daerah lain. Di daerah satu sebelah kanan ini terjadi musim kemarau atau perubahan iklim. Ininya iklim panas. Dan di sebelah kiri ini terjadi perubahan iklim, yaitu musim semi. Nah, dari gambar ini kita bisa menarik kesimpulan kalau di gambar ini menjelaskan adanya perubahan iklim di dua daerah. Jadi perubahan iklim di dua daerah ini juga terjadi karena adanya cuaca dan iklim. Nah, sebelumnya pasti Anda tahu apa itu cuaca dan iklim. Nah, apakah Anda semua bisa menjelaskan apa itu cuaca dan iklim? Sepertinya Anda semua lupa apa itu cuaca dan iklim. Nah, jadi cuaca itu merupakan keadaan udara pada saat tertentu pada wilayah yang sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun penyelidikan dan pada wilayah yang luas. Jadi itulah perbedaan antara cuaca dan iklim. Jadi cuaca itu mencakup wilayah yang sempit dan dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim itu
itu mencakup wilayah yang luas dan penyelidikannya minimal 30 tahun. Nah, itulah istilah dari cuaca dan iklim. Selanjutnya, Ibu akan masuk kepada materi unsur-unsur iklim. Jadi, iklim ini juga memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu yang pertama, suhu atau temperatur udara. Yang kedua, yaitu kelembapan udara. Yang ketiga, angin. Yang keempat, tekanan udara. Yang kelima, awan. Dan yang keenam, hujan. Itulah unsur-unsur dari iklim. Ibu masuk kepada poin materi kita, yaitu perubahan iklim. Nah, apa sih perubahan iklim? Jadi, perubahan iklim itu adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, yang mana suhu dan distribusi cuaca hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Nah, itulah istilah dari perubahan iklim. Selanjutnya, kita masuk kepada penyebab perubahan iklim. Jadi, ada banyak kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Yang pertama, yaitu kehutanan. Jadi, kehutanan itu disebabkan oleh penebangan liar atau juga kebakaran hutan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, itulah faktor penyebab terjadinya perubahan iklim di hutan. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan energi bahan bakar fosil. Jadi, saat ini kehidupan manusia itu sangat tergantung pada energi listrik dan bahan bakar fosil. Jadi, kegiatan itu akan memicu bertambahnya emisi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, itulah penyebab terjadinya perubahan iklim pada pemanfaatan energi bahan bakar fosil. Nah, kita masuk poin ketiga, yaitu pertanian dan peternakan. Jadi, sektor peternakan juga tidak kalah dalam mengemisikan gas rumah kaca, karena kotoran ternak yang membusuk akan melepaskan gas metana ke atmosfer. Nah, itulah penyebab terjadinya perubahan iklim. Itu juga terjadi pada sektor pertanian dan peternakan. Dan kita masuk poin selanjutnya, yaitu sampah. Jadi, sampah ini juga merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim. Jadi, sampah itu turut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berupa gas metana, walaupun dalam jumlah yang cukup kecil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dampak perubahan iklim bagi ekosistem. Jadi, perubahan iklim ini juga mempengaruhi pada kehidupan ekosistem. Nah, dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pemanasan global, bertambahnya aktivitas manusia, efek gas rumah kaca yang mengakibatkan dari naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi, itulah dampak terjadinya perubahan iklim. Nah, inilah gambar dampak penyebab dari terjadinya perubahan iklim. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu cara penanggulangan perubahan iklim. Nah, jadi sebenarnya perubahan iklim itu juga bisa ditanggulangi atau bisa kita kurangi agar tidak terjadinya perubahan iklim secara global. Nah, upaya penanggulangan perubahan iklim global itu bisa kita tanggulangi, yaitu yang pertama dengan menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, kita bisa menghemat pemakaian air. Ketiga, yaitu melakukan 5R. Yang keempat, itu dengan memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin. Yang kelima, menggunakan peralatan ramah lingkungan. Yang keenam, melakukan kegiatan penghijauan. Yang ketujuh, efektivitas penggunaan kendaraan. Yang kedelapan, mengurangi pemakaian gas aerosol. Yang
pembelajaran, yaitu kita bisa mengajak orang-orang sekitar kita untuk melakukan hal-hal yang sama. Nah, itulah upaya penanggulangan perubahan iklim tadi. Nah, kita bisa melakukan bersama-sama untuk mengurangi perubahan iklim secara global. Nah, sebelum Ibu menutup materi kita pada hari ini, apakah Anda semua ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada, apakah Anda semua bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan tadi? Saya, Bu. Nah, silakan kepada Putri. Jadi, Bu, dari yang saya pelajari tadi, ada dua faktor ya, Bu, yang mempengaruhi perubahan iklim. Yang pertama itu cuaca, yang kedua yaitu iklim atau perubahan iklim. Terus cuaca itu ada 6 unsur yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu hujan. Dan yang terakhir mengenai perubahan iklim dapat diakibatkan oleh beberapa faktor juga. Salah satunya yaitu sampah. Nah, penjelasan dari teman Ananda tadi itu Putri itu sangat bagus. Nah, silakan berikan aplaus untuk Putri. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada pertemuan hari ini yaitu pada materi perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu merupakan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi yang berubah suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Nah, jadi perubahan iklim tadi juga mempunyai 6 unsur iklim. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan Anda semua keluarkan buku dan penanya. Silakan catat. Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan di minggu selanjutnya, yaitu uji kompetensi halaman 167. Ada soal 6 sampai 10. Silakan Anda kerjakan dan dikumpulkan di minggu depan. Nah, pada minggu selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pemanasan global. Nah, silakan Anda baca pada buku paket Anda masing-masing. Itu materi tentang pemanasan global. Kita akan membahasnya di minggu selanjutnya. Nah, apakah pembelajaran kita pada hari ini itu menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, alhamdulillah. Ibu juga berterima kasih kepada Anda semua yang sudah berantusias dan bersemangat dalam mendengar penjelasan dari Ibu dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu berterima kasih banyak kepada Anda semua dan Ibu sangat senang mengajar di kelas ini karena Anda semua sangat berantusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita semua mengucapkan hamdalah